Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Kaila Diari Islami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 penyebab konflik rumah tangga yang sering terjadi, sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten Islami yang insya Allah bermanfaat dari channel ini. Rumah tangga mana di dunia ini bebas dari konflik? Dari zaman dulu hingga sekarang isu rumah tangga menjadi pembahasan yang tak pernah ada habisnya. Sang istri mengeluhkan suaminya dan sebaliknya suami pun demikian. Ada beberapa penyebab konflik rumah tangga yang harus diketahui oleh pasangan suami istri. Titik pembahasan masalah yang sering terjadi adalah saat seorang kesulitan dalam memperlakukan pasangan yang dianggap buruk. Sebelumnya, perlu dilihat dulu akar permasalahannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bila kita telusuri ternyata ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama penyebab konflik rumah tangga adalah pola asuh antara kedua pasangan. Seseorang akan melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan pasangan. Maka itu akan tertanam dalam otaknya sehingga terbawa sampai ia berumah tangga. Manajemen konflik itu sebenarnya didapatkan anak dari orang tuanya. Bila mendapatkan pola yang baik dari orang tuanya maka dia tidak akan kesulitan saat berumah tangga. Bahkan ternyata ada orang 10 tahun berumah tangga tapi tidak pernah terjadi konflik rumah tangga. Masya Allah, barakallahu fihim. Bila kadaralah posisi seseorang mendapatkan pendidikan yang tidak baik bahkan kehilangan sosok orang tua baginya maka butuh effort YG luar biasa untuk merubahnya dan membentuknya. Yang kedua penyebab konflik rumah tangga adalah kurangnya pemahaman dalam agama. Pemahaman agama memang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agamanya, ia cenderung lebih mampu mengenali kekurangan dirinya dan mencari solusi berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Misalnya, seseorang yang menyadari bahwa lisannya sering menyakiti orang lain akan berusaha memperbaikinya sesuai dengan ajaran agamanya, meskipun ia tidak mendapatkan pendidikan dari orang tua tentang hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang wanita yang taat kepada suaminya dan menyenangkan suaminya adalah wanita terbaik. Dalam hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad, beliau menyebutkan bahwa wanita yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami dalam hal diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Namun, meskipun seorang wanita mungkin rajin dalam ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah, hal itu tidak menjamin bahwa ia akan terhindar dari neraka jika ia tidak pandai mensyukuri suaminya dan kesulitan menjaga lisannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa banyak wanita yang menjadi penghuni neraka karena sering melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Selain itu, Rasulullah juga menekankan pentingnya suami berlaku baik kepada istri. Hadits riwayat At-Tirmidzi menyebutkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik orang adalah yang paling baik kepada istrinya. Suami memiliki tanggung jawab besar atas setiap perbuatan istrinya, dan meskipun mereka mungkin memiliki kedudukan yang lebih di dunia, beban tanggung jawab mereka di akhirat juga lebih besar di hadapan Allah. Kesimpulannya, pemahaman agama yang baik sangat penting dalam mengelola rumah tangga. Baik suami maupun istri harus berusaha untuk menjaga lisan mereka, mensyukuri pasangan mereka, dan menjalankan ajaran agama dengan baik untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.
Yang ketiga penyebab konflik rumah tangga adalah penyakit batin. Penyakit batin atau penyakit hati merupakan salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Penyakit batin ini mencakup berbagai bentuk perasaan negatif seperti dendam, kesulitan memaafkan, iri hati, dan sebagainya. Solusi untuk mengatasi penyakit batin ini adalah dengan ridho terhadap seluruh kehendak Allah. Ridho, atau kerelaan menerima segala ketentuan Allah, adalah kunci untuk menenangkan hati dan menghilangkan perasaan negatif. Ridho bisa dipahami sebagai sikap pasrah terhadap segala ketentuan Allah, di mana seseorang menerima dengan tulus apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik suka maupun duka, dengan penuh syukur. Ini tidak hanya teori, melainkan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun sulit. Namun, tidak ada yang sulit bagi Allah jika Dia hendak menolong hamba-Nya. Selain itu, penyakit hati dalam konteks maksiat hati seperti dendam dan kesulitan memaafkan harus diobati dengan taubat dan mengembalikan diri kepada Allah. Allah adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu membentengi diri dan memohon perlindungan kepada Allah setiap saat, seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam terkait jin korin dan setan yang selalu menggoda manusia. Salah satu cara untuk membentengi diri dari hal-hal buruk adalah dengan rutin berzikir pagi dan petang. Ulama mengatakan bahwa zikir ini cukup untuk melindungi diri dan keluarga dari berbagai keburukan, seperti baju besi yang melindungi dari senjata tajam. Namun, amalan kecil seperti ini seringkali sulit untuk dirutinkan. Pada akhirnya, hal yang paling mudah menyulut konflik dalam rumah tangga adalah ketidakmampuan membentengi diri dan kesulitan menjaga lisan. Oleh karena itu, penting untuk selalu berusaha menjaga hati, memperbanyak taubat, dan melibatkan diri dalam amalan-amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung video kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas tentang 3 penyebab konflik rumah tangga yang sering terjadi, semoga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi Islami. Aktifkan juga notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami sangat menghargai masukan dan saran dari sahabat semua. Silakan tinggalkan komentar di bawah jika ada topik yang ingin dibahas di video-video selanjutnya, atau jika ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.